gitu. Saya ingin mengatakan bahwa Anda ini mewakili Bu Putri secara genuine nggak? Bukan hanya genuine, ini murni. Kalau genuine kan asli, kalau ini murni. Yang saya khawatirkan adalah Pure dia, bukannya genuine, bukan, pure. Yang saya khawatirkan adalah Anda menggunakan isu pelecehan seksual hanya untuk menyelamatkan atau karena masukan dari Ferry Sambo dan tim laki-laki lainnya menjadikan Ibu Putri sebagai alat untuk meloloskan pembunuh berencana. Kalau itu terlalu jauh lah. Kenapa terlalu jauh? Nah, yang pokok pada waktu itu memang saya ya mau dibilang percaya ya percaya begitu. Ya kan? Bahwa itu digunakan orang ya ternyata juga nggak bisa digunakan. Ya dong, orang sekarang dakwaannya atau sangkaannya bukan hanya 338 tapi disangka juga melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 340 gitu loh. Menko Polhukam bahkan Pembunuhan berencana. Menko Polhukam bahkan ikut berencana tidak ada pelecehan seksual. Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu yang mengerikan, campur, menjijikkan. Sebagai kuasa hukum, apa tanggapan Anda? Campur gimana? Campur? Tidak ada pelecehan seksual. Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu mengerikan, campur, menjijikkan. Ya karena itu belakangan diketahui ya bahwa isu pelecehan seksual itu supaya tidak ada yang namanya dakwaan atau sangkaan ya itu 340 berencana. Itu mungkin yang dibilang Pak Menko Polhukam itu gitu loh. Dan itu sudah dikoreksi oleh penyidik karena ada tim sus, kan itu ceritanya. Kalau Anda mewakili Ibu Putri, Anda sendiri sudah mendengar kesaksian dari Ibu Putri? Atau Anda mendengar ini sebelumnya dari sang suami? Saya ini ya sempat membaca. Ya. Bukan, pertanyaan saya mendengar langsung dari Ibu Putri, bukan membaca. Mendengar langsung keterangan Ibu Putri tentang apa yang dialaminya dan apa yang Kalau dia mendengar lihat. langsung saya enggak. Oh jadi nggak pernah? Sebagai kuasa hukum Ibu Putri, Anda nggak pernah mendengar langsung apa yang terjadi pada dirinya? Gimana mau dengar langsung, nangis saja, LPSK datang dia nangis, saya yang datang nangis, gimana mau nanya? Jadi Anda hanya baca? Iya. Orang kan harus ada empatinya Mbak Rosi. Orang misalnya datang ke rumahnya ya kita mau nanya apa kalau dia lagi nangis, dia lagi depresi. Makanya saya kaitannya dengan keterangan saya berikutnya. Meskipun ketika saya mencoba berbicara juga dan saya mendapatkan informasi dan itu juga dikatakan secara terbuka, depresi, stresnya tidak bisa didefinisikan melulu karena pelecehan seksual. Bisa juga apa yang dialaminya. Kalau Anda tidak bisa bicara langsung dengan menggali atau mendengar apa yang menjadi kesaksian Bu Putri. Jadi sebenarnya Anda nggak tahu apa-apa ya? Kalau dibilang untuk kejadian peristiwa yang dia sampaikan yang di prank ini ya, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya ini ya berpegangan pada hukum acara lah minimum. Ya. Apa? Ada hasil kesimpulan psikolog medis yang menyatakan secara psikologis ya memang yang seperti disampaikan LPSK tadi misalnya. Yang kedua laporan yang sudah berjalan bahwa ada sampai laporan itu naik sidik. Gimana saya nggak percaya? Lalu melihat langsung beberapa kali beliau ya menangis. Apa alasan saya deh kalau misalnya saya nggak percaya begitu? Apa alasan saya? Bahwa kemudian ternyata ya itu ternyata tidak ada yang namanya kekerasan seksual di Saguling ya itu udah belakangan. Anda nggak merasa malu? Merasa malu bahwa Anda yang selama ini semangat berbicara kepercayaan, trustworthy, ternyata dari sejak awal Anda sendiri dibohongi oleh klien Anda. Makanya saya selalu bilang, kalau ada perempuan yang melapor, perempuan minta dampingi, saya harus percaya sampai terbukti sebaliknya. Tapi kalau bilang di malu, bukan malu lagi nih. Apa? Ya ternyata ya memang nggak ada.
mundur dong dari pengacara. Ini kalau mau mundur ya, ataupun misalnya saya saya harus ngomong juga secara langsung begitu. Dari tempat kejadian perkara, semua sudah jadi tersangka. Hanya tinggal istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri yang statusnya sampai saat ini belum jelas.